Selamat sore Kak Angel. Jadi saya Salsara Patreski 217077598. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai peran MNC dalam pencapaian SDGs pilar ekonomi di Indonesia. Outline pada hari ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, landasan teori dan konsep, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data. Jadi latar belakang ini menurut Nancy MNC didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan usaha di beberapa negara melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang di mana kantor pusatnya terletak di negara-negara maju. Kekuatan MNC yang besar baik dalam sektor teknologi, materi, sumber daya manusia, sehingga peran MNC dapat memberikan dampak terhadap kebijakan pemerintah suatu negara, baik yang berhubungan dengan kebijakan politik, ekonomi, hukum, ataupun sosial di mana MNC tersebut beroperasi. Pemerintah Republik Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan juga membangun infrastruktur guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk pengimplementasian SDGs di Indonesia. Jadi pelaksanaan SDGs di suatu negara itu bisa tercapai apabila seluruh pihak di negara tersebut turut saling membahu untuk mewujudkan agenda global ini, baik itu pemerintah maupun aktor-aktor non-pemerintah seperti perusahaan multinasional. Dalam hal ini, MNC di Indonesia perlu berkontribusi dalam pelaksanaan SDGs agar goals SDGs pada pilar ekonomi Indonesia terus dapat diraih. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa peranan MNC bisa mendominasi negara dalam sektor ekonomi. Yang kedua, bagaimana kontribusi MNC dalam mendukung pencapaian SDGs pilar ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya kontribusi PT Semen Indonesia sebagai sebuah multinational corporation atau MNC dalam mendukung agenda SDGs di Indonesia pada tahun 2021 yang hasilnya tertuang di dalam laporan yang berjudul Sustainability Report 2021. Manfaat dari penelitian ini yang pertama sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi tentang keberadaan MNC terhadap perekonomian dan perpolitikan serta perannya dalam mendukung pencapaian SDGs. Adapun literatur review yang pertama, implementation of CSR program toward achievement of the SDGs target. Dalam jurnal ini mengidentifikasikan bahwa penelitian melibatkan aktor non-pemerintah, yakni perusahaan PT Holcim Indonesia, dalam menjalankan program CSR-nya. Yang berdasarkan penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa aktor non-pemerintah atau perusahaan PT Holcim ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam pemberdayaan masyarakat dan membantu pemerintah mewujudkan target SDGs dalam beberapa bidang melalui program CSR-nya. Yang kedua, ada collaboration strategy dalam implementasi corporate social responsibility atau CSR, studi kasus Aqua Danone di Klaten. MNC merupakan salah satu bentuk implementasi globalisasi ekonomi, yang mana MNC juga relevansi dari penelitian ini, yaitu pentingnya program CSR yang berjalan sesuai dengan kebutuhan responsibility. Studi kasus di Aqua Danone Klaten dapat mempengaruhi perekonomian hingga kebijakan suatu negara. MNC selain melakukan eksploitasi demi mencapai kepentingannya, namun MNC juga harus melakukan tanggung jawab sosialnya yang akan menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Lalu literatur review selanjutnya yaitu ada pembebanan tanggung jawab hukum terhadap multinational corporations MNC dalam hukum internasional. Jadi di negara-negara dan juga organisasi-organisasi internasional, khususnya yang bergerak di bidang perdagangan internasional seperti WTO, yang bisa terlebih dahulu membuat perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang akan dimiliki oleh MNC dalam kaitannya dengan pembebanan tanggung jawab hukum kepada MNC. Dengan demikian, kewenangan seperti apa yang akan dimiliki oleh MNC jika posisinya setara dengan negara diperhitungkan dan dicermati dari awal agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan dan mengatur kegiatan MNC, khususnya di negara-negara berkembang. Untuk literatur review selanjutnya yaitu ada corporate social responsibility multinational corporations di Indonesia, sudahkah mendukung sustainable development goals? Penulis jurnal ini berpendapat bahwa MNC masih menginginkan masyarakat sekitar
tidak menjadi kritis dan menentang kehadiran mereka. CSR melalui program-programnya dipergunakan sebagai salah satu alat atau tools untuk mengatasi dan meninggalbebaskan masyarakat dari kesadaran kritis akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh MNC. Poin utamanya ialah MNC melalui CSR belum optimal sesuai dengan SDGs. Untuk literatur review yang terakhir ada Sustainable Development Goals dan kontribusi Unilever sebagai multinational corporations MNC di Indonesia pada tahun 2017. Jadi ada beberapa program Unilever yang dinyatakan lari dari tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yang ada pada agenda SDGs. Penulis dari jurnal ini juga berasumsi bahwa Unilever hanya melakukan tanggung jawab sosial atas dasar kepentingan para pemegang saham dan kepentingan perusahaan saja. Atas dasar itu pula dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kontribusi Unilever dianggap hanya berkontribusi secara simbolis atau bahkan cenderung lebih kepentingan membangun citra baik perusahaan saja. Jadi Unilever bisa memilih memberikan bantuan berkelanjutan terhadap perkembangan bisnisnya saja. Selanjutnya ada landasan teori yang digunakan. Saya menggunakan teori ekonomi politik global. Jadi ekonomi politik global merupakan interaksi pasar dan aktor-aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Ini dikutip oleh Wittgen. Jadi menggunakan teori EPG sebagai landasan teori untuk melihat dan mengkaji peran MNC sebagai aktor non-negara yang memiliki andil dalam dunia perekonomian dan perpolitikan dalam tatanan global maupun internasional. Untuk konsep yang digunakan yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR, mendefinisikan CSR dalam 2 poin yakni to protect yang pertama yaitu untuk melindungi dan to improve atau untuk meningkatkan. Pelaksanaan CSR adalah kewajiban dari MNC untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam eksploitasi sumber daya alam. CSR juga dapat memperbaiki citra perusahaan dan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah maupun masyarakat sehingga berdampak baik pada operasional bisnis perusahaan tersebut. Lalu metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metodologi kualitatif dalam penulisan ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai peranan MNC dalam mendukung pencapaian SDGs dalam pilar ekonomi di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdapat 2 sumber. Yang pertama dari data sekunder berupa publikasi resmi dan official website dari PT Semen Indonesia dan Bappenas. Data tersier yang digunakan berupa buku, skripsi, jurnal, serta artikel yang dapat diakses melalui internet. Sekian pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih.